Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan aku. Saudara-saudariku terkasih, dalam suasana duka, membuka hati karena percaya akan kasih Allah, kita belajar merasakan kehadiran Tuhan lewat sabda yang disampaikannya kepada kita. Sabda Allah adalah sabda kehidupan, sabda yang memberi kita kedamaian, sabda yang memberikan kita kesejukan, walaupun dalam hidup kita mengalami peristiwa yang mungkin mengecewakan, peristiwa yang tidak disangka-sangka yang membuat kita tersentak dan seterusnya. Dan sebagai orang yang mencoba atau belajar percaya kepada Allah, kita tahu juga sudah berusaha dalam kehidupan bahwa Allah yang begitu baik kepada kita manusia terus menerus menyapa, mendampingi, menuntun dan seterusnya dalam kehidupan. Kita diarahkan untuk kembali kepadanya. Dan tuntunan Allah itu secara konkret lewat Yesus, Sang Sabda yang menjadi daging, atau Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang membawa kita kembali kepada sumber muasal kita yang seharusnya. Karena Yesus berasal dari Allah, Sabda yang menjadi manusia, maka Yesus memberikan tekanan tadi kepada para murid, orang-orang yang ada waktu itu, dan juga kepada kita yang mencoba percaya
kepada Allah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat." Itulah penegasan Yesus, bahwa Ia menyampaikan sesuatu kepada kita tentang apa yang Dia ketahui, dan Ia bersaksi tentang apa yang Dia lihat. Maka Yesus mengajak kita untuk terus-menerus percaya kepada Allah, supaya ketika kita dipanggil meninggalkan dunia ini, kita bisa tetap bersama dengan Dia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal inilah yang kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari sebagai orang beriman. Dan kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, mulai dari lahir sampai mati, gonta-ganti kesusahan datang menyertai kita, dan kita juga merasakan bahwa peristiwa-peristiwa itu seringkali juga menenggelamkan kita. Apakah orang yang percaya tidak mengalami kesusahan? Ya, tetap susah. Tetapi beda kesusahan yang dialami orang yang percaya dengan tidak. Orang yang percaya punya harapan. Orang yang tidak percaya punya optimisme. Optimis dengan harapan itu berbeda. Orang yang optimis mengandalkan dirinya, bahwa apa yang dia buat sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Tetapi kita orang yang percaya ada harapan. Harapan ini bukan pertama-tama keluar dari diri kita, tetapi ada kekuatan yang di luar diri kita yang menyertai, yang mendampingi. Itulah harapan. Maka Rasul Paulus sangat menekankan 3 soko guru dalam kepercayaan kita, itu ialah iman, harapan, dan kasih. Kita beriman karena ada harapan. Harapan akan apa? Kasih akan Allah. Dan kasih itulah yang kita harapkan. Semoga Allah terus-menerus mengasihi kita, walaupun kita memang kadang-kadang tidak mengasihi, karena kita selalu jatuh dalam dosa. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah. Kalau kita merenungkan bagaimana kasih Allah kepada kita, sulit kita bayangkan. Kadang-kadang memang tidak bisa kita cerna. Kasih Allah itu tidak bisa dicerna dengan akal budi begitu saja. Kasih Allah ini baru bisa kita mengerti, baru kita bisa pahami, baru bisa kita rasakan kalau ada iman. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan itulah inti kepercayaan kita, bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hanya kita perjuangkan di dunia ini supaya kita tetap sehat, tetap hidup panjang umur dan seterusnya, tetapi itu memang pada waktunya akan binasa, akan mati. Tetapi kita percaya supaya kita bisa hidup selama-lamanya kepada Allah. Memang kita akan meninggalkan dunia ini, seperti orang tua atau saudara kita ini yang memang kebetulan mendapat giliran menghadap Tuhan. Giliran kita, ya tunggu saja, kita akan ke sana semua. Tetapi mari kita belajar percaya
Karena yang memberikan kesaksian adalah orang yang turun dari surga. Sabda yang turun ke dunia ini menjadi manusia dalam rupa manusia, ialah Yesus. Itulah yang mengetahui seluk-beluk kehidupan, baik dunia di sebelah sana maupun dunia yang sementara kita geluti, supaya lewat kepercayaan, lewat kebersamaan kita terus-menerus dituntun. Untuk itulah kita yang belajar percaya dan yang sudah dibaptis, yang mau menyatukan diri dengan Dia, lalu dikatakan ya, keselamatan atau kerajaan Allah kita bisa lihat, bahkan kita bisa alami kalau dilahirkan kembali. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah lewat Yesus, dalam gereja, lewat pembaptisan, itulah kelahiran. Kelahiran yang kedua kalinya. Kelahiran pertama secara fisik manusiawi ya lewat orang tua, khususnya ibu kita yang melahirkan kita. Tetapi kita dilahirkan lagi oleh Allah dalam kepercayaan secara rohani lewat pembaptisan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita sudah dilahirkan kembali lewat pembaptisan kita masing-masing. Tetapi pertanyaannya menyusul, apakah kita sudah melihat kerajaan Allah? Bisa saja kita berkata, saya belum melihat. Mungkin secara umum menjawab seperti itu, saya belum melihat. Karena apa? Ya karena kita selalu jatuh dalam dosa. Ketika kita dilahirkan, kita langsung dimandikan. Tongkar kita, bayi yang baru dilahirkan langsung dimandikan, dan sesudah dimandikan itu tidak pernah menjual ya. Tetap mandi toh. Kita juga mungkin 1 atau 2 kali mandi sehari, karena sesudah kita mandi pagi ya kotor lagi, ya mandi lagi. Dan kita tahu fungsi air. Air itu membersihkan. Segala sesuatu yang kotor di muka bumi ini ya dibersihkan menggunakan air. Tetapi supaya kita suci, mulia di hadapan Allah, lalu kita juga diberikan roh. Roh Allah, roh Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya lewat pembaptisan itu adalah sarana yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah kita rasakan masih jauh dari kita, belum bagian dari kita. Karena apa? Nah ini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak, nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah inilah perbuatan kita yang jahat, inilah yang masih menjadi penghalang bagi kita untuk tidak melihat kerajaan Allah dalam kehidupan, walaupun kita sudah dibaptis. Mungkin kita dibaptis, tetapi sesudah dibaptis tidak pernah lagi di gereja, tidak pernah lagi berdoa. Coba bayangkan, kesantong kita akan mendiok. Bagaimana itu tebalnya itu daging, borinya.
Demikianlah kita juga di hadapan Tuhan, bahwa awal keselamatan, bahkan keselamatan itu diberikan kepada Tuhan supaya kita bawa serta keselamatan sampai akhir hayat kita. Tetapi perbuatan-perbuatan kita yang jahat lalu membuat kita tetap jauh. Oleh karena itu, marilah kita belajar sebagai orang yang beriman, terus-menerus mencoba menghayati, melaksanakan apa yang sudah kita ikrarkan. Perbuatan jahat tidak berarti bahwa kita selalu melakukan tindakan kriminal. Perbuatan jahat tidak berarti bahwa kita sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tetapi kalau perbuatan jahat bagi Tuhan, bagi Allah ialah orang yang tidak percaya atau tidak mau percaya atau ragu-ragu percaya. Nah, itu kita sudah dibaptis, tapi keraguan kadang lebih besar dan seterusnya. Itulah kejahatan. Oleh karena itu, kita coba dalam kehidupan bagaimana kita mengasah, membersihkan diri terus-menerus. Nah, itulah yang menjadi ajaran Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus memberikan kita kekuatan yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus sangat sadar. Dari dalam penjara ia menulis surat untuk Timotius agar Timotius tetap teguh, tetap yakin kepada Allah, tetap berpegang pada ajaran iman yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepadanya, yang telah dituntun sekian lama. Dari dalam penjara di Roma, Rasul Paulus sudah tahu kapan ia akan dieksekusi. Maka itulah yang dikatakan tadi, saat kematianku sudah dekat. Dan kematian bagi Rasul Paulus itu adalah akhir perjalanan hidup. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi hidup bagi Rasul Paulus ibarat orang yang bertanding. Susi kita tuh Timotius sebagai tahu mak patongan langkah tuanta tua poki, jadi seolah-olah si tanding ki langkah tuanta minda tu dolo rampo sampai di akhir garis atau garis akhir, garis finish. Toh kita akan semua mencapai garis finish lewat kematian. Tetapi waktu kita mencapai garis akhir, kita diharapkan mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan dengan baik, menyelesaikan hidup ialah terus-menerus belajar, percaya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan aku telah memelihara iman. Karena Rasul Paulus begitu yakin akan rahmat Allah yang akan diterimanya sebagai orang yang terus-menerus berusaha mempertahankan iman dalam seluruh kehidupan, baik waktu gembira maupun waktu susah. Maka Rasul Paulus dalam keyakinan iman berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Inilah kekuatan kita juga, bahwa Rasul Paulus memberi kita semangat dalam memperjuangkan iman kita, agar kita tetap bersemangat dalam rangka mengakhiri hidup yang dipercayakan Tuhan, sehingga kita mencapai garis akhir. Kita pun bersama-sama yakin bahwa mahkota kebenaran juga diberikan Allah kepada kita.
Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam arti tertentu, kita juga selalu merindukan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama terus menerus, tiada hentinya, selama kita hidup, tetap berjuang mempertahankan iman kita masing-masing. Dan iman itu membawa kita terus menerus berjuang melakukan yang baik dalam kehidupan. Terus menerus lewat iman itu kita ingat akan Tuhan dan selalu belajar terus menerus mau datang kepadanya. Nah, itulah doa kita juga kepada orang tua atau saudara kita atau anak kita yang terkasih Yosef ini. Semoga Tuhan juga memberikan yang terbaik kepadanya. Tuhan yang mengetahui apa yang kita buat, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan dan iman kita. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Amin. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah memanggil saudara kita. Kita teguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar saudara kita terkasih Yosef Moga kepada Bapa di surga. Kita berdoa agar dia pun diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Kita menjawab, terimalah dia ya Tuhan
Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui putra-Mu Yesus Kristus. Hamba-Mu yang terkasih Yosef Moga telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bumi dan tanah serta menguruskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan dan keharuman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan mengulangi doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Lagu pengantar kolektif Sulo 225 kita nyanyikan A, B, dan D. Oh mari ilalaikan kamu Indo mamase karena kesulanasam siaran depalaga solang Indo ambe lepasan male mati ilalaikan pintunya enggarama lakukan kali ini. Oh Maria, renungkan
Tuhan. Maka marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Dan kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal-usul dan tujuan hidup kami. Tempat hamba-Mu ini akan dibaringkan. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali. Sebagaimana ia pun berasal dari tanah, namun dia tetap hidup bagi-Mu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman yang akan ditempatinya nanti sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya, dan dia pun menjadi saluran berkat bagi kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya, yang masih bersiara di dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan mulia, yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Saudaraku terkasih Yosef Moga, inilah salib, tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini kita diselamatkan, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, semoga lilin ini yang adalah lambang terang Kristus menuntun dan menerangi kamu menuju rumah Bapa. Kekuatan dari Bunda kita, Bunda Maria, semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan kita kepada Bapa di surga lewat Yesus Kristus putranya Tuhan kita. Semoga Bunda Maria mendampingi keluarga berduka dan menyambut hambanya ini bersama Yesus Tuhan kita dalam rumah Bapa di surga. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti yang pernah sekarang dan Amin. Semoga saudara-saudari terkasih, para pelayan duka, segenap rumpun keluarga yang berduka, khususnya ibu janda bersama anak-anak, senantiasa dilindungi, dikuatkan dan dihibur oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, marilah dalam terang iman, kepercayaan kita mengantar saudara atau orang tua atau anak kita yang terkasih ini
Yosef Moga ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Amin. Lagu penutup Sila nomor 5. Kita nyanyikan ayat pertama. Sesudah itu disambung oleh persembahan lagu dari pendamping sekami, Stasi Padang Irang Rantai Tayo. Kita nyanyikan ayat pertama. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Nasabungi puji-pujian dengan stasi. Bisa mo dibalik ite tomate lang to. Dibalik tubig.
Posisinya mana? Sudah kamu ambil tadi. Ini yang sama. Layanan yang pastor berikan hari ini secara khusus buat saudara kami Bapak Yosef Moga yang Tuhan telah panggil. Tidak ada sesuatu yang kami bisa balaskan kepada pastor, hanya doa dari kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati pastor dalam setiap pelayanan sehingga Bapak pastor selalu sehat dan tuntas melaksanakan tugas panggilan di dunia ini. Kepada saudaraku Yosef Moga yang kusayang, pela milalam musyulu kami mora tulamu tayang, jadilah pendoa bagi kami yang masih bersiara di dunia ini. Tempatnya di mana? Yo. Ampali petrusir kata? Adek, taruh. Ampali petrusir kata? Iya. Oh, iya. Tangan siap. Salah, lama lebih ini pak. Salah. Bulu salah. Yo, vamos a pasar hermano, ada yang lewat. Untuk mulai itu dari barang pergolongan Dewan Kasih Umat hari ketiga atau setengah tiga sudah tempat lagi olah sholat pengantar yang habis kita pamadabi-dabi setengah tiga lah ya. Bunga lami padolo rupa namanya dia kate ala sing itu bunga di padolo rupa oh kenapa aja tuh ada jual antar tuh baik sudah ada ke pikiran lebih mana itu Taruh mana yang di sini lah. Kayu ni kayu eh. Angkat kelang oleh kopi deh. Ya, ke lagi belakang tu betul ada. Tarik kita lagi deh. Oh. Padang
Salah. Pura kemai. Oh, ini mah murah piari to mereka seke kami murah. Soto batu pengece. Itu. Mari gerut ya. Lipatan namin kami ko pa sisto le. Patorobayan lang. Pele. Dua lele. Ya, pele. Tahu kau dah dua. Tahu kau bisa. Berapa? Patorobayan sa dito. Kalau kau mau tak apa, posisi macam itu ni. Tutup bicara tutup ni. Kalau kau main, kalau kau main. Mana sana kau main? Ini begitu kehilangan banget ya soalnya kita mah. Iya. Sembilan mana pakai mana teh? Vive in troppo, la mobbia